Saudara-saudara semua, damai sejahtera. Haleluya. Saudara-saudara semua, damai sejahtera. Kita sampai di minggu ini ya terakhir kita renungan pagi. Pagi ini kita membaca Bilangan pasal 12. Yang khotbah pagi ini adalah Pastor Joshua. Firman ini tidak terlalu panjang. Tadi mempengaruhi sangat besar. Ini kita membicarakan ada terikat dan rasa iri. Itu roh mengikat dan roh yang iri hati. Dan tempat ini ada tempat di di Hasulu ya. Tinggal di Hasulu. Itu di Hasulu ada tempat yang dikelilingi. Ya, tempat yang dikelilingi. Mereka adalah tinggal di tempat yang dikelilingi. Maka di sini terjadi suatu hal, yaitu mengikat dan rasa iri hati. Jadi firman ini memberitahu kita jangan diikat dan juga rasa iri hati, dibelenggu dan iri hati. Jangan kita tinggal di dalam belenggu dan iri hati. Yaitu di dalam Bilangan, di dalam padang gurun yang satu pasar. Waktu kemarin kita sampai di Babila dan Hawata. Kita hipo yaitu satu tempat yaitu sangat sulit untuk diingat ya, Kiboratawa ya. Mereka itu lewat tempat itu, melalui tempat itu, yaitu semua ada semacam kuburan, banyak yang meninggal. Mereka melewati Kiboratawa dan tinggal di dalam Hasalu ya. Dan kita sampai di ayat 12. Dan yang 11 yang terakhir itu ya itu rakyat sebab nama itu tempat di Kiborot dan Tawa karena di sana sampai di sini di Kiborat Tawa berangkatlah mereka dan ke Habarot, mereka tinggal di situ. Dan mereka tuh meninggalkan Hisarot ya sampai di padang gurun. Dan mereka tidak di dalam keliling, tempatnya keliling. Jadi melihat mereka tuh melewati semua di dalam kehidupan jam kita ini, kita mesti ingat. Itu kita mesti tempat yang ingat adalah Hasyarat. Ada bisa dibilang untuk dibelenggu, kita senang tinggal di tempat itu. Yaitu tempat ini ada belenggu dan iri hati dan juga perbandingan. Menyukai kekuasaan, membicarakan kejelekan orang dan di belakang mengata-ngatain orang, dan ada law imam ya, dan ada law yang keangkuhan. Dan kita di dalam ini ada satu kuasa dosa ini di dalam diri kita. Dalam akhir bulan ini kita adalah untuk mengaku dosa. Sekarang ini saya melihat Tuhan sangat baik, mengajar kami, membimbing kami untuk mengaku dosa. Kemarin kita rapat keluarga ya, staf
kita bersama untuk mengaku, dan juga kami sekelompok untuk mengaku dosa. Jadi kita melihat tuh dalam setiap yang dari hati ini ada satu hal yang terjadi, dan masa ini sangat besar. Dari yang pasal 11 itu, hati-hati mengeluh dan lebih mengeluh. Jangan mengeluh dengan mengeluh. Mengeluh ini datangnya dari rakyat. Dan kedua, mengeluh itu dari orang yang bukan dari bangsa Israel, banyak dari suku yang lainnya. Sebenarnya mereka ingin untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari tubuhnya, maksudnya dari perutnya. Tidak cukup karena ada makanan mana, mereka mengeluh tidak ada makanan daging. Jadi mereka itu sangat rendah, tidak dapat makan. Sebenarnya bukannya tidak dapat makanan, tapi karena tidak ada makan daging, maka mereka mengeluh. Jadi saya tuh di dalam camp suami istri, banyak laki-laki pulang ke rumah tidak ada makan, ada nasi makan, maka mukanya hitam-hitam dan juga marah dan tidak tahu kesulitan istrinya. Sebenarnya sangat angkuh, jadi boleh dikatakan sangat rendah ya. Jadi mukanya hitam, marah gitu. Itu ada rakyat, orang yang banyak, rakyat biasa gitu. Jadi kejadian ini terjadi, tapi Tuhan tuh sudah melakukan dan banyak yang meninggal. Jadi mereka masih tetap jalan di depan. Dan mereka melewati Hajerot, melewati Kibot Tawa, dan sampai suatu tempat. Dan mereka tinggal di sana, dan mereka merasa tempat itu baik. Sebenarnya tempat ini ada maknanya. Tempat ini mereka dikelilingi. Di dalam padang gurun mereka dikelilingi. Sebenarnya dalam padang gurun banyak lubang, ya semacam gua gitu ya. Jadi di dalam bagian timur Israel, dari Laut Merah itu sangat tinggi ya. Dia mesti melihat di tanah itu sangat tinggi. Tempat ini sangat dalam. Jadi sekarang mereka sampai tempat itu sangat dalam, dikelilingi. Tempat itu dinamain Haserot. Dan terjadi sesuatu hal. Jadi saya memberi tema dalam firman ini Haserot. Tidak boleh iri hati dan terikat. Jadi kita mesti tahu dari Haserot, kita mesti melewati, jangan kita diikat ya. Jadi tempat yang mengelilingi kita, jangan sampai ada iri hati dan membelenggu kita. Firman ini saya membagi dua tema. Ayat 1 sampai 4, ayat 9 ya. Tuhan tidak memakai iri hati dan belenggu. Ayat 1 sampai yang 3 ya, Musa menikahi wanita perempuan Kus ya. Ayat kedua, kata mereka, sungguh kau Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja, bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman dan kedengarannya itu kepada Tuhan.
Ayat ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Ini ada 3 ayat dan memberitakan masalah ini. Membicarakan permasalahan ini, Musa mengambil atau menikahi perempuan Kus. Maryam dan Harun, karena Musa menikahi perempuan Kus itu mengatai ya, itu jadi mengatai hal yang tidak baik. Jadi itu sangat tidak suka ya, benci ya, menentang ya, menentang dengan kata-kata maksudnya maksudnya terhadapnya tidak baik ya. Di tempat ini Musa mengambil perempuan Kus. Karena Musa mengambil perempuan Kus, menikahi perempuan Kus, maka mereka mengatai Musa tidak baik. Jadi sini ada 2 tempat yang perlu kita renungkan. Ini perempuan Kus ini ada siapa? Musa di dalam padang gurun selama 40 tahun waktu meninggalkan Mesir. Dia waktu keluar dari Mesir dan sampai ke Midian. Jadi waktu Midian tempat itu dekat Lewi. Ada bapak anak. Dan Musa sudah membantu mereka. Dan beberapa anak ini berkata pada ayahnya, karena kamu ada orang itu sudah membantu kamu menyuruh dia datang. Maka mereka membawa Musa sampai ke tempat itu. Maka Musa sampai bekerja sama imam orang Lewi. Maka dengan anaknya Sabola dinikahkan untuk Musa dan melahirkan anak. Dan tema ini ya kalian juga sama sudah paham ya. Kan ini adalah itu anak Midian dan di sini orang Kus ya. Di dalam perempuan Kus ini di dalam firman ini ditulis 2 kali. Ada perempuan Kus itu bisa disama itu orang Ethiopia, bukan orang Ethiopia ya. Egypt ada ini dari sebelah ya, agak kurang paham ya, udah utara ya. Orang Midian adalah orang dari Ethiopia. Kita perlu dibahas, tapi kita sebenarnya tidak akan masuk dalam pembahasan ini. Tapi sebenarnya pembahasan ini juga tidak sangat besar. Jadi dalam pasal ini perempuan Kus karena bukan dari perumpama bukan Sebola. Jadi boleh katakan Musa menikah lagi karena Sebola sudah meninggal. Kemungkinan dalam perjalanan Sebola sudah meninggal. Maka Musa menikah perempuan Kus. Jadi di sini Miriam dan Harun tidak suka dengan Musa. Jadi kita juga bisa berkata lagi dalam ada para ilmuwan ya. Jadi dalam orang Kus ini sama Midian ini ada perkataan yang berbeda lagi kan. Kemungkinan istrinya belum meninggal. Bagaimanapun juga
kenyataannya itu Miriam dan Harun tidak suka sama Musa. Dan dengan kata-kata menghantamnya ya. Dari hal itu mereka tuh menikahi perempuan Kus ya, atau perempuan Kus atau wanita orang Midian. Apakah istri yang pertama dan istri yang kedua? Ada juga yang istri yang untuk melahirkannya. Dan Miriam dan Harun tidak suka. Dan maka mengikatnya, mengatainya. Bagaimana mereka mengikatnya? Kata mereka, sesungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja, bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah itu kepada Tuhan. Sebenarnya mereka tidak mengatai kamu menikahi perempuan ini tidak baik. Maksudnya mereka, Musa, kamu menikahi perempuan asing, kamu ada masalah. Dari dalam peraturan firman kita ya, tidak memakai ini. Sebenarnya orang Israel mesti menikahi orang Israel, tapi kenapa kamu menikahi bangsa lain? Sebenarnya mereka tidak berani mengatakan langsung. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja, bukankah dengan perantara kita juga? Musa, kamu juga ada masalah. Kamu menikahi perempuan asing. Ini ada masalah yang sangat besar. Tapi Tuhan masih tetap berbicara padamu. Tuhan berbicara padamu, Tuhan pasti juga akan bicara pada kami. Karena Tuhan bicara padamu, tidak bicara dengan kami. Kami tidak ada pernikahan dengan bangsa asing. Kenapa? Kamu berkata Tuhan hanya bicara padamu. Kenapa semua yang Tuhan katakan kamu bicarakan pada kami? Kalau Tuhan memang benar, Tuhan juga pasti akan bicara dengan kami. Apakah Tuhan tidak melihat kamu menikahi perempuan asing? Apakah Tuhan tidak melihat kamu tidak baik melakukan kesalahan? Tuhan juga akan bicara dengan kami. Kenapa Musa kamu tuh ini membuat kesalahan ya, melakukan semua kekuatan kamu, melakukan suatu kesalahan? Kamu adalah otoritas kalau kami bukan. Semua perkataan ini banyak di dalam gereja-gereja ini, yang banyak dari perselisihan. Kira satu negara ada negara yang satu perselisihan, banyak itu partai-partai membuat orang menuntut ya. Kita juga di dari Inggris itu satu ini ditekan ya. Dan juga banyak yang lain lagi juga saya tidak arti apa tuh mancoisan ya. Juga dapat tekanan. Jadi menekan mereka untuk turun dari jabatannya. Jadi sini juga sama ya, hampir sama. Musa, kamu bukannya otoritas yang satu ya, yang tunggal. Kamu kenapa selalu memegang otoritas, tidak melepaskan kekuasaan ini? Ya, ini adalah berenggu dari kuasa kegelapan. Jadi kita keluar dari Kanaan, jalan dalam ketetapan dari Tuhan. Kita melewati banyak perhentian. Di depan kita ada berenggu dan juga seragam. Roh ini ada roh apa? Roh ini suka dengan kekuasaan, perbandingan.
dan selalu mengatakan kata-kata yang negatif. Dan juga di dalam ini juga ada para agama ya. Apakah Tuhan tidak bicara dengan kita? Tuhan ada adil. Tapi kamu ada masalah, Tuhan juga berkata berbicara padamu. Kenapa Tuhan tidak bicara kepada kami? Kamu tuh kenapa mengambil suatu kekuasaan sendiri? Karena ini adalah law dari agama ya. Musa, kamu ada masalah, kamu menikahi wanita asing. Kenapa bisa begini? Kami lebih baik daripadamu. Kamu begini, Tuhan berbicara padamu. Kenapa Tuhan tidak bicara pada kami? Kenapa kamu masih tetap berdiri di tempat ini, di dalam tempat yang berkuasa? Kamu ada masalah? Jadi permasalahan ini di saat kita masuk dalam ketanaan, dalam masuk ke tempat perjanjian yang Tuhan janjikan, pergi ke dalam Haserot, Tuhan mendengar. Di Alkitab mengatakan Tuhan mendengar. Sebenarnya Musa tidak menjawab. Musa menghadapi kata-kata ini, dia tidak menjawab, tapi dia mendengar. Tuhan mendengar. Dan kita juga melihat yang ayat yang bawah. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bagaimana Tuhan menghadapi belenggu iri hati? Sebenarnya Miriam dan Harun iri dengan kekuasaannya. Miriam dan Harun merasa Musa sudah melakukan kesalahan, tidak berhak. Miriam dan Harun merasa sendiri lebih berhak. Karena mereka tidak menikahi perempuan asing. Ada pernikahan dengan perempuan bangsa asing ya. Musa mendengar, Musa tidak menjawab. Tapi Tuhan mendengar. Saudara-saudara sendiri dan staf. Jadi setiap orang mengatakan kamu yang tidak baik, membelenggumu, kamu tidak usah menjawab. Tuhan mendengar. Gereja 611 sampai sekarang 19 hampir 20 tahun kita menghadapi banyak belenggu, banyak yang iri hati. Saya tidak menjawab. Saya melewatinya dengan begini. Saya di Kanada menghadapi semua belenggu dari iri hati. Saya satu kata pun tidak menjawab. Saya setiap hari berdoa bersama dengan Tuhan. Ya pasti sangat susah ya. Jadi dalam 10 tahun ini membuat saya lebih hebat lagi ya. Lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal gereja. Dan memulai hal yang baru. Saya dibawa dari Tuhan dari Kanada pulang ke Hong Kong. Saya melihat ada satu kesulitan ini dalam membangun gereja. Dan Roh Kudus membimbing saya, menuntun saya ya. Jadi sini menyatakan Musa adalah orang yang lembut hati lebih dari setiap manusia yang di atas muka ini. Sangat lembut hati. Ya sangat lembut hati. Jadi kata-kata ini, tulisan ini adalah menyatakan tuh Musa merendahkan diri itu. Dan pikirannya tidak memikirkan saya betapa tinggi. Jadi merendahkan diri sendiri.
Jadi terhadap diri kita sendiri juga kita mesti merendahkan diri kita sendiri. Jangan memikir kita ada berapa kekuasaan kita. Dan jangan memikir kita tuh kedudukan kita dan status kita. Dan kita mesti merendahkan diri. Seperti Tuhan juga begini, mengasihi kita merendahkan dirinya. Merendahkan diri. Dia melihat dari langit dan bumi. Di Mazmur 113 Tuhan begini merendahkan diri dari langit yang 3 tingkat turun sampai tingkat kedua, sampai ke bumi, sampai ke dalam tanah ini, di dalam debu ini. Jadi mengangkat kita. Tuhan merendahkan dirinya. Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya. Merendahkan, menunduk ya diri ya. To see, melihat. To hear. Jadi bukan hanya dengan pandangan mata ya. Jujur dengan telinga mendengar, dan tujuan dengan mendengar dan melihat. Dan bagaimana Tuhan berbicara dengan Musa. Dan Musa sangat terfokus untuk mendengar. Di tempat ini Musa tidak berbicara, Musa hanya mendengar. Dan tidak bereaksi ya, hanya menyerahkan semua hal ini kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar dan Tuhan bekerja. Di dalam firman, di dalam Alkitab mencatat firman Musa bagaimana mendengar dan bagaimana Tuhan membicara dengan Musa. Dan manusia melihat status kita, perkawinan kita, keadaan kita ya, apakah kita rakyat untuk menjabat jabatan ini. Tuhan tidak melihat ini. Tuhan memilih orang untuk berbicara kepada kita. Kenapa Tuhan memilih Musa? Karena Tuhan membuat orang bersedia untuk mendengar. Melewati semua orang yang di bumi ini, Tuhan berkata di seluruh dunia, orang yang suka mendengar. Miriam dan Harun, apakah kamu bersedia mendengar? Kamu tuh dikelilingi oleh Hasyarut, dibelenggu dengan iri hati. Kamu orang yang tidak mendengar. Dalam kehidupan kita mesti mendengar seperti Musa. Lalu berfirman Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa dan Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka ke kemah pertemuan ya. Di sini saya berkaca cukup sini, dan mereka bertiga keluar dan sampai ke kemah pertemuan. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu Tuhan menyuruh mereka bertiga sampai di kemah pertemuan. Tuhan langsung turun dari tiang awan di pintu kemah. Tuhan tuh memperlihatkan dirinya ya. Tuhan tuh langsung turun dari tiang awan sampai di kemah pertemuan. Tuhan bekerja. Miriam, Harun, kamu ke sini. Dan mereka keluar. Lalu firmanlah ia, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku bicara dengan dia dengan
Jika kamu adalah nabi, saya akan berbicara denganmu dengan mimpi ya. Bukan demikian hamba-Ku Musa, seorang yang setia ya dalam kehidupan. Saya bisa melihat saya. Tidak ada orang bisa melihat saya. Tapi Musa bisa melihat saya. Kamu membelenggu Musa, membelenggu, maksudnya mengatai hamba saya ya Musa. Kenapa kamu tidak takut? Kenapa kamu tidak takut kepada saya? Kamu tuh begini menyerang Musa. Di dalam ini penerjemahan yang asli ya, tidak takut ya. Kenapa kamu menyerang Musa lagi? Kenapa tidak takut berani berbicara dengan Musa? Apakah kamu tidak takut? Sebenarnya kamu mestinya takut. Karena saya sudah memilih Musa. Karena saya tuh berbicara dengan Musa. Sebenarnya kamu mesti takut karena saya dengan begini memilih Musa. Tapi kamu tidak takut, tapi kamu menyerang Musa. Dan saya berkata pada saudara-saudari dan semua setiap staf yang di gereja, kamu melihat Tuhan bicara dengan otoritas kamu dan pendetamu. Tuhan berbicara kepadanya dan memberikan suatu penglihatan. Jika engkau lebih dekat kepada otoritasmu dan lebih dibimbing ya, seperti Miriam dan Harun ya sebagai staf yang baik ya. Kamu melihat tuh kekuasaan Tuhan memakai otoritasmu. Kamu sebenarnya mestinya takut. Wah, Tuhan bicara kepadanya. Tuhan memakainya. Kamu mesti menghormatinya dan mengikutinya. Bukannya mengatainya, membelenggu dengan rasa iri hati. Kamu terhadap Tuhan memakai satu otoritas, kamu mesti mengikuti. Wah, Tuhan telah memakainya. Kita mesti menyintainya. Jangan berkata Tuhan memakaimu, kenapa tidak memakai saya? Kamu lihat kamu banyak masalah. Itu Chong Yanin, Pastor Joshua ya, itu palanya botak dan suaranya tidak baik. Suara saya tuh sangat lebih bagus. Untuk Pastor Joshua nyanyi suaranya tuh suara cemprengnya. Apa yang kamu yang baik? Ngomong tidak bisa ngomong lama. Dia saya betapa suara saya keras. Jika Tuhan memakaimu, Tuhan pasti memakai saya. Kenapa kamu terus mengambil satu keputusan? Kenapa semua keputusan ada di tanganmu? Jika kita melihat Tuhan memakai otoritas kita, kita mesti takut dan memuji Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, mengikuti otoritasmu. Bukannya mengingini kekuasaan dari otoritasmu. Dalam iri hati, di dalam roh kegelapan ini, Tuhan berkata, apakah kamu tidak takut? Sebenarnya kamu mesti takut. Dan Tuhan murka. Dan Tuhan tuh sangat marah ya, langsung pergi ya. Habis berkata itu Tuhan langsung meninggalkan tempat itu, pergi ya. Dan akhirnya Tuhan pergi ya, karena marah, sangat marah. Kenapa dua orang ini bagaimana? Jika Tuhan di hadapanmu sangat marah ya, pasti akan takut ya, pasti akan berlutut dan mengaku dosa ya. Dari sini yang
ada ya kelakuan yang ada ini, kita mestinya bisa ya langsung. Dan di dalam kita rasa iri dan dalam diri kita ini, kita tidak bisa melakukan. Miriam dan Harun tidak melakukan. Tuhan, kamu bicara dengan saya. Tidak mencatat bagaimana kelakuan mereka, jawaban mereka. Sepertinya Tuhan sudah berbicara, tapi sepertinya Tuhan tidak bicara apa-apa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Di ayat 11 sampai 16 ya. Tuh saya kasih tema, Tuhan tidak memakai belenggu rasa iri. Tuhan pasti akan menghadapi rasa iri. Tuhan menghadapi mereka. Lalu awak itu meninggalkan tempat itu. Tuhan berjalan ya. Saya rasa tidak langsung ya. Perlahan kita melihat ya awak itu berlalu. Sebenarnya awak itu berhenti dalam kemah pertemuan. Nah, Tuhan pergi, Tuhan meninggalkan mereka. Kebersamaan Tuhan tidak di dalamnya. Tuhan marah karena setiap yang dekat itu merasa iri hati, tidak memuji Tuhan. Mereka di dalam dosa. Tuhan pun meninggalkan tempat itu. Imam besar itu sudah melakukan dosa. Tuhan meninggalkan kemah pertemuan. Awan di atas tiang awan itu meninggalkan. Sebenarnya tiang awan meninggalkan tempat itu adalah tempat mulai mereka berjalan. Bukannya berjalan, tapi Tuhan mengambil kembali kebersamaannya. Dan langsung melihat Miriam ketimpa penyakit kusta. Dari sini tempat ini kita Harun melihat tuh Miriam mendapat penyakit kusta. Dan di sini kita melihat dua kata. Harun melihat itu lihat, tidak melihat juga melihat. Jadi kayu ngomongnya terlalu cepat, jadi terjemahnya agak sulit ya. Tiang awan pergi dan melihat Miriam mendapatkan penyakit kusta. Harun melihat Miriam kena penyakit kusta. Jadi sini selalu orang-orang tuh melihat penyakit kusta. Tuhan pasti akan menghadapi orang yang membelenggu iri hati. Jadi kita ingat hati, kita akan mendapatkan penyakit kusta. Tuhan akan menghadapi kita ya. Harun berkata kepada Musa, kita sudah berdosa, bantu kami. Jangan sampai dosa ini ada dalam tubuh kami. Jangan karena kami dosa ini diberikan dalam diri kami. Dan Harun mewakili imam memohon kepada Miriam. Maka Musa bersuruh kepada Tuhan, memohon Tuhan menyembuhkannya. Dari sini bersuruh ini sangat bersuruhnya memohonnya begini. Bukannya suruh ini Tuhan kau sembuhkan. Dia sangat lemah, sudahlah. Dia juga kakak saya. Dia juga sudah menyelamatkan saya di dalam Sungai Nil. Tuhan, kamu jangan mengingat lagi, sudah biarkan saja. Bukan begitu. Jadi bagaimana? Tuhan, ampuni dia. Mohon engkau sembuhkan. Dengan suara keras memohon. Menjadi suatu otoritas bagaimana menghadapi belenggu iri hati. Kita mesti mendengar, kita mesti bersabar. Jangan kita kuat tangan sendiri. Kita mesti mengharap Tuhan, biarkan Tuhan yang menghakiminya. Jika Tuhan itu turun menghakimi,
Kita mesti berdiri dalam tempat memohon kepada Tuhan. Dengan sekuat tenaga memohon Tuhan. Memohon Tuhan menyembuhkan. Dan Tuhan mendengar. Dan Miriam dikucilkan selama 7 hari dan sampai seluruh bangsa Israel juga mesti mendekati Haserot ya. Mereka tinggal di tempat itu. Mesti memelihara semua ini berarti di dalam belenggu uri hati mereka baru boleh berjalan di depan. Di sini dicatat tuh Miriam dikucilkan di kemah 7 hati, maka bangsa Israel tidak bisa berjalan lagi ya. Jadi mereka masih menunggu sesudah selesai ya. Jadi boleh meninggalkan Haserot. Dalam kehidupan kita dalam ini, jika keadaan ini kamu tidak bisa melewati, kamu akan dibelenggu. Jika kamu membelenggu iri hati, kamu akan mendapatkan satu penyakit kusta. Jika kamu membelenggu iri hati kepada orang itu, di dalam roh kamu akan dikucilkan dari kemah, kamu mendapatkan satu penyakit kusta. Tuhan akan mengucilkanmu. Kamu tidak ada teman. Anak-anakku, lepaskan semua belenggu dan perselisihan. Lepaskan semua belenggu. Dan kita di dalam depan Tuhan memuji Tuhan, memohon Tuhan menyembuhkan kita. Kita sebagai otoritas kita mesti selalu berdoa, amin. Memohon Tuhan membantu kita. Haleluya. Tuhan Yesus, mohon Engkau membantu kami. Lepaskan kami semua perbandingan dan iri hati. Supaya kami seperti Musa melihat kemuliaan-Mu. Kami tetap mengikuti-Mu. Haleluya.这时代要看见你荣耀，我要看见。
你的荣耀，我要看。Tuhan buka mata kami. Tuhan, Engkau buka setiap mata kami. Tuhan, memohon Engkau membuka setiap mata kami. Bukan tidak hanya melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mestinya tak memuji-Mu. Tuhan, Kamu adalah tidak boleh dianggap enteng. Supaya kami tahu amarah-Mu bisa datang. Hati kami memuji-Mu. Tuhan, memohon Engkau membuka setiap mata kami, melihat kemuliaan-Mu. Kami juga bisa melihat Engkau bersama kami. Di saat Engkau bersama kami, hati kami takut dan serius. Dan saudara-saudari semua, dan staf yang ada bersama kami, kita bersama-sama berlutut. Kita mengundang kemuliaan bersama Tuhan di dalam kita di gereja 611 ini. Tuhan, kami tidak boleh tidak ada kebersamaan-Mu, dan kita juga bersama memohon kepada Tuhan, kebersamaan Tuhan jangan meninggalkan kita. Memohon kepada Tuhan untuk kasih-Nya ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus, kami memohon hadir di dalam tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah kami. Di dalam firman ini saya melihat Harun, Miriam mengatai Musa. Saya melihat diri saya sendiri. Saya melihat dengan murid kita menghakimi seseorang, apalagi otoritas kita. Kita melihat mereka melakukan satu kesalahan dan tidak suka akan menghakimi. Tapi Tuhan, Engkau mendengar. Tuhan, Engkau mendengar apa yang keluar dari murid kita, apa yang kita hakimi. Tuhan, Engkau akan marah. Engkau tidak suka kami melakukan ini. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Ini juga semua yang sudah berlalu dalam kehidupan kami yang kita lakukan setiap hari, suka menghakimi dan melakukan satu pembandingan setiap kepada orang, apalagi di dalam keluarga. Banyak juga anak-anak menghakimi orang tua, di dalam perusahaan menghakimi otoritas ya, bos ya. Di dalam gereja kita menghakimi pendeta ya. Tuhan, ini juga akan membuatmu marah. Tuhan, dulu juga kami juga sering menghakimi. Kami merasa Engkau Tuhan, Engkau melihat, Engkau tidak mendengar. Tapi Tuhan, Engkau juga bisa marah dan Tuhan, Engkau ampuni kami anak. Dan dulu saya sering menghakimi pastor dan Simu. Tuhan juga
kata-kata ini juga pernah keluar dari mulut saya. Tuhan, Engkau ampuni saya. Penyakit ini, kata-kata ini seperti penyakit kusta. Kata-kata ini saya merasa ada satu perkataan ya. Tapi sebenarnya perkataan ini adalah semacam penyakit kusta. Tapi Tuhan, Engkau ampuni kami. Yang dahulu sudah lewat dari mulut saya, dari kata-kata yang menghakimi, keluar dari rasa iri, dari belenggu rasa iri ini. Tuhan, Engkau ampuni kami, jangan Engkau meninggalkan kami. Kami melihat bangsa Israel berhenti 7 hari. Tuhan, karena kata-kata ini, karena yang ini, Tuhan, Engkau ampuni kami. Dari hati kami yang paling dalam, kami datang di hadapan-Mu. Ampuni kami apa yang kami katakan dari mulut kami, semua kata-kata kami, saudara-saudara semua. Di saat ini, di dalam roh, kita berpikir, di dalam kehidupan kita, pernahkah kita mengatakan orang itu, menghakimi orang itu? Tuhan berkata akan marah dan tidak suka. Kita di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa. Mohon Tuhan sucikan kita. Kita bukan memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan sekali lagi, ampuni kami. Semua kenajisan ini keluar dari kami. Kita Tuhan, di hadapan-Mu kami memohon memohon kamu ampuni kami. Memohon dari kata-kata dari mulut kami, dari penyakit kusta ini, supaya kehidupan kami tertuju padamu, berhadapan kepadamu. Tuhan, Engkau bantu kami, bantu kami. Tuhan, memohon Engkau ampuni kami. Tuhan, hati kami ada iri hati, ada perbandingan. Kami angkuh tinggi hati. Kami merasa kami lebih hebat dari otoritas kita. Kami merasa kami lebih pantas dalam keadaan ini. Tuhan, kata-kata kami langsung dari belakang juga menghakimi. Kami menghakimi dan belenggu. Tuhan, memohon Engkau ubah kami. Kami berdosa di hadapan-Mu. Bukannya kami hanya berdosa kepada otoritas kami, tapi kami juga berdosa kepadamu. Tuhan memohon Engkau ampuni kami. Memohon kami dalam otoritas kami, di dalam setiap ketua leader dan juga saudara-saudari yang menghakimi. Memohon Engkau ampuni kami.
Tuhan kebersamamu tetap bersama kami. Jangan Engkau meninggalkan kami, jangan Engkau marah meninggalkan kami. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Bukan hanya murid kami, tapi pikiran kami serahkan padamu. Engkau berkata, Musa adalah yang lembut karena dia bersedia mendengar. Saudara-saudari dan staf, Engkau taruh tangan-Mu di dalam telingamu. Kita memohon kepada Tuhan, bersihkan telinga kita, buka telinga kita supaya kita ada telinga yang dengar-dengaran, mendengarkan perintah dari otoritas, juga bersedia mendengar perintahnya dari Tuhan, juga mendengar semua yang Tuhan berikan. Tuhan, memohon bantu kami, memohon firman-Mu diperbaharui membantu kami. Tuhan, saya memuji-Mu. Tuhan, Engkau terus dengan hamba-Mu berdoa untuk rakyat-Mu, berdoa kepada Miriam, berdoa pada orang yang berdosa. Tuhan tidak mau melepaskan kami. Kamu tetap menyertai kami. Ya, sebagai setiap ketua leader, kita berdoa, kita bukan murid berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan meledakkan semua belenggu. Kita bukan murid untuk berdoa, kita berdoa buat seluruh gereja, buat setiap bidang, buat setiap pastor, orang Lewi dan staf. Tuhan, Engkau membantu kami, memohon Engkau ampuni kami, Engkau membantu setiap saudara-saudari semua. Tuhan, Engkau ampuni kami. Tuhan, ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni semua dosa-dosa saudara-saudari semua. Tuhan, Engkau bersih kami setiap imam dan orang Lewi. Kami di dalam-Mu, di dalam tengah-tengah kami datang di hadapan-Mu selalu berdoa untuk gereja kami, untuk saudara-saudara semua, dan juga untuk imam dan juga semua staf. Kami membutuhkan-Mu Tuhan, memohon Roh-Mu di tengah-tengah kami. Saudara-saudari semua, kita untuk diri kita sendiri dulu, apakah kita juga seperti kita tinggal di Haserot, dikelilingi di dalam perbandingan iri hati, dibelenggu ya dari semua dosa ini. Dan ini adalah setiap orang yang bisa
mendapatkan bisa melakukan dosa ini jika kita mengikuti otoritas kita, apalagi sama orang yang satu tingkat ya, apalagi kalau dia bisa lebih hebat di atas kamu akan di dalam belenggu ini, belenggu iri hati. Saya memohon kalian untuk mengaku dosa sendiri. Pengakuan dosa sebenarnya kita cuma mesti mengaku dosa di hadapannya. Jika kita di dalam belenggu iri hati ini ya, di dalam pengikatan ini kita mesti berdeklarasi untuk memaafkan, dan untuk dirimu sendiri dan bagi orang yang sudah melakukannya terhadap dirimu. Kita bersama mengaku dosa, memaafkan, supaya kita bisa melewati hasyarut. Kita bisa melewati hasyarut, melewati perberhentian ini. Kita berhenti di depan Tuhan. Engkau menghadapi belenggu iri hati kami. Kamu tidak memakai orang yang iri hati, tapi engkau menghadapi orang yang belenggu iri hati. Saudara-saudara yang di online, engkau juga berdoa untuk dirimu sendiri supaya kita bisa melewati perhentian ini. Kita jangan tinggal di hasil lot. Allah Bapa, setiap saudara-saudari hadir di hadirat-Mu. Saudara-saudara yang di online, kalian juga berdiri Tuhan di hadapan-Mu. Kami menghadapi belenggu yang dalam diri kami, kuasa iri hati. Allah Bapa, Engkau tahu kami adalah orang, karena tidak ada kasih-Mu, kami tidak bisa melewati hasyarut. Kami tidak berdaya melewati perhentian ini. Tuhan, Engkau melihat, Engkau mendengar. Engkau mendengar orang mengatai kami. Engkau melihat orang membelenggu kami. Tuhan, kami memohon Engkau ampuni orang yang menyerang kami. Sembuhkan mereka. Tuhan, sembuhkan mereka. Tuhan, orang yang menyerang gereja kami, Engkau juga ampuni dan juga Engkau sembuhkan. Orang yang menyerang saya pribadi, Engkau juga ampuni, Engkau sembuhkan. Tidak ingin orang itu mendapatkan penyakit kusta tidak kudus. Tidak ingin orang itu kehilangan kebersamaan-Mu. Allah Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu, memohon Engkau ampuni. Allah Bapa, Engkau melihat kami sendiri juga, dan juga saudara-saudari semua juga ada belenggu iri hati, juga akan menghakimi, akan mengatakan orang, memberikan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang pahit, jahat ya. Allah Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu, memohon Engkau ampuni kami.
ampuni kami, juga ampuni orang yang menyerang kami. Tuhan, kami ada anak-anak-Mu, kami membutuhkan kasih-Mu, supaya kami bisa melewati keluar dari Haserot. Tuhan, jangan kebersamaan-Mu, kehadiran-Mu Engkau ambil dari kami. Tuhan, Engkau kuduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, memohon darah kudus Yesus, Engkau urapi kami, setiap orang, urapi murid-Mu, urapi setiap pikiran-Mu. Roh Kudus, air-Mu yang suci, bersihkan kami. Dulu kami belenggu orang dengan rasa iri hati. Kami sekarang berhadir di hadapan-Mu. Kami yang baru ini belenggu iri hati ini, kuasa Haserot, supaya kami bisa melewati keluar dari belenggu Haserot. Engkau juga ampuni orang yang menyerang kami. Kami juga membutuhkan belas kasihan-Mu. Tuhan, Engkau penuh kasih dan sabar penyayang. Tidak mudah marah, ada berkat dan penuh kasih. Tuhan, Engkau ampuni kelemahan kami, ampuni semua kelemahan orang. Jangan kehadiran-Mu Engkau ambil dari tengah-tengah kami. Kami setiap orang mengikut Yesus, memakai belenggu Yesus Kristus, ada keselamatan dari Kristus. Kami dengan percaya diri menerimanya. Di bawah kasih-Nya Tuhan, saya juga mengundang setiap saudara-saudari yang di online. Saya memohon tangan-Mu diletakkan di dalam dadamu. Dan kita bersama-sama berbicara. Ikuti saya berkata, hatiku. Kita mesti ada keinginan keluar dari Haserot. Tuhan sudah mengampuni kita dari dahulu. Dari sekarang mulai saya tidak ini dibelenggu dari iri hati, tidak akan kata-kata yang berpahit, akar pahit adalah kata-kata yang tidak enak didengar. Tidak ingin untuk diri sendiri yang kebaikan diri sendiri, tapi ada rasa iri hati. Saya mengasihi otoritas saya memuji Tuhan. Tahu Tuhan memakainya, saya mesti mengikutinya, saya mesti nurut, saya mesti mendengar, saya mesti amin. Saya tidak ada membelenggu iri hati, tidak ada perbandingan, tidak ingin iri kekuasaan, mengejar kekuasaan. Kami mengejar-Mu, hatiku. Kita mesti bersama berjalan. Kita mesti keluar dari Haserot. Kita mesti lewati perhentian ini. Memohon Tuhan memberkati kita. Hatiku. Kita mesti mengharapkan Tuhan, memohon pada Tuhan mengikuti otoritas dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus saudara-saudara kita itu mohon itu yang meniup sangkakala. Jika bangsa Israel berjalan dari Haserot dan kita juga bersama keluar dari Haserot, dan kita jalan ini. Saudara-saudari yang online, Romo mesti keluar dari Haserot. Supaya kita bisa melewati Haserot.
melewati belenggu iri hati, melewati belenggu, kekuasaan belenggu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Tuhan bersamamu. Semua belenggu iri hati, perbandingan di dalam dirimu diambil. Darah Kristus urapimu, air Roh Kudus bersihkanmu. Hari ini, mulai dari hari ini engkau di arah yang dibarui, yang diperbarui. Engkau melewati perbendian ini, jangan kembali dalam perbendian ini. Tuhan berkatimu, dalam nama Tuhan Yesus berkatimu, ada damai bersamamu, supaya Tuhan Allah bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan hari Selasa.